Pertama, akan disampaikan kebijakan PPGP sekaligus orientasi oleh Bapak Dr. Kasiman, nanti akan dipandu oleh Bapak Andika Musolini. Setelah itu kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu Pak Yoki, dan dilanjutkan oleh Ibu Putri. Setelah itu kita bisa masuk ke kelas masing-masing. Mungkin seperti itu Ibu Bapak untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya kami silahkan Bapak Andika Musolini untuk menjadi moderator pada acara yang pertama. Kepada Bapak Andika dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Otong atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini adalah penyampaian materi tentang kebijakan pendamping pendidikan guru penggerak dan orientasi pembekalan calon pendamping pendidikan guru penggerak tahap 3. Materi tersebut akan disampaikan oleh Koordinator Kelompok Kerja Kompetensi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru Tenaga Pendidikan, Bapak Dr. Kasiman. Langsung saja kepada Bapak Dr. Kasiman, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Andika, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur hari ini kita diberikan sehat yang luar biasa sekali. Saya berharap Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan pembekalan ini mulai hari ini sampai nanti 1 Oktober dan diharapkan nanti sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, suara saya kedengaran ya? Jelas Bapak. Jelas Pak, jelas. Oh jelas ya. Saya share screen dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat di grup, Bapak Ibu sekalian selalu menunggu kapan hari hanya saya bisa ikut pembekalan, karena Mas Halo? Andika, sepertinya Iya. Bapak terputus. Sepertinya Bapak terputus, ditunggu sebentar ya. Maaf Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah, kita bertanggung jawab untuk 1. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik atau laman EMIS. 2. Membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS terkait persiapan pembelajaran tatap muka. 3. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, Pemda, Kanwil, kantor Kemenak setempat, jika ada warga sekolah di wilayah kerja yang terkonfirmasi positif COVID-19. 4. Membentuk satuan tugas yang melibatkan orang tua atau wali siswa serta masyarakat menjadi 3 tim, yaitu tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan, dan humas. Mas Yayat,
Tim pembelajaran psikososial dan tata ruang bertugas untuk Mas Yayat. 1. Membagi siswa tiap kelas ke dalam Yayat. kelompok belajar sesuai ketentuan masa transisi. Baik Bapak Ibu, sepertinya barusan ada kendala koneksi oleh Bapak Kasiman. Baik Pak Kasiman, kami persilakan kembali Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi. Saya pikir ini hari yang ditunggu-tunggu ya, di mana Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan pembekalan ini. Beberapa perjuangan dari Angkatan 1 dan 2 kelihatannya sudah terdengar juga oleh angkatan yang ketiga. Ada yang pejuang guru penggerak, calon pendamping yang setiap hari harus pergi ke bawah tower hanya untuk mencari sinyal. Kemudian ada juga yang putra-putrinya sakit, tetap juga tidak mau, tetap berjuang dan ingin tetap menyelesaikan. Ada yang orang tuanya sakit, juga tetap berjalan. Ada juga yang melahirkan, diharapkan untuk mementingkan putranya, juga tetap berjalan, tidak mau berhenti. Ini adalah perjuangan yang luar biasa sekali untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, saya share screen ya, coba. Pak Kasiman termute Pak. Ya, apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, saya kira kelompok sudah dibagi ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengganti, merename seperti yang ada di contoh, karena nanti akan ketahuan Bapak Ibu sekalian, Bapak itu di angkatan berapa, kemudian kelas berapa, terus nomor absen. Caranya nanti monggo silakan nanti dikonfigurasikan. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah tim, jadi Bapak Ibu sekalian walaupun satu kelas atau satu kelompok, itu silakan saling membantu, saling berbagi, kompak ya, karena ini prinsipnya adalah belajar bersama, berbagi ya, tidak ada yang lebih dan ada yang kurang, tapi untuk bersama-sama belajar dan untuk kemajuan bersama. Bapak Ibu sekalian, pendidikan guru penggerak ini adalah menjadi prioritas atau hal yang difokuskan oleh Kemendikbud. Karena apa? Karena ini adalah untuk menggerakkan semuanya, ya. Karena begitu sekolah itu ada guru penggerak, ke depan itu diproyeksikan untuk menjadi sekolah penggerak. Ya, menjadi sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu tahun 2021 diproyeksikan ada 10.000 sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu ya di dalamnya harus ada guru penggerak. Tadi di beberapa video Mas Menteri sudah sampaikan, termasuk ya akan ada kurikulum, penyederhanaan kurikulum yang akan diberlakukan di sekolah penggerak. Itu pemberlakuannya, penyederhanaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya ini menurut saya kesempatan terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan diikuti. Nah, kita juga sudah menghadirkan ya di sini nanti instruktur-instruktur yang memang dari sumber utama, ya dari sumber utama yang memang mengembangkan modulnya sekaligus mendesain. Jadi Bapak Ibu sekalian akan bertemu langsung dengan narasumber utama, sumber utama. Oleh karena itu nanti apabila ada sesuatu hal silakan Bapak Ibu sekalian koordinasikan, dan di sini juga Bapak Ibu sekalian akan didampingi admin yang
kemarin sudah berpengalaman dan akan membantu Bapak Ibu sekalian termasuk tim LMS ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir bahwa oh saya kesulitan. Yang penting Bapak Ibu sekalian sebenarnya ada sinyal. Yang penting ada sinyal, itu yang paling utama. Itu. Karena kemarin yang pengalaman angkatan 1, angkatan 2 itu banyak juga yang terpental dari dari ruangan, dari room ya, tapi tidak masalah, yang penting bisa kembali lagi. Ya, asal jangan begitu terpental terus mengundurkan diri gitu. Karena beberapa ya kita perlu harus waspada, yang penting di situ ada grup, ada komunikasi sehingga nanti akan masuk lagi. Saya kira tidak masalah ya nanti ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya kira ini sudah disampaikan di pembukaan bahwa pendamping itu pendaftarnya itu 41.573 ya, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, sudah mulai dari saringan yang agak kasar sampai lembut ya. Ini tinggal 639 ya. 639 ini terus mengikuti pembekalan. Nah, 639 ini walaupun pembekalan nanti pasti ada ya, dan saya harapkan semuanya lolos ya, lolos dari saringan. Kalau tidak benar-benar sangat urgent, misalnya mengundurkan diri atau tidak absen ya, tidak absen beberapa hari karena di ketentuan bahwa diklat itu biasanya itu 10% ya, 10% tingkat absensinya. Jadi harapannya kalau mengikuti tiap tatap muka, tiap sesi, dan mengerjakan tugas-tugasnya, saya kira semuanya bisa lolos. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang akan disampaikan ya, karena ada 2 tahap pembekalan. Yang pertama, pembekalan utama tentang bagaimana penetapan tujuan belajar, kemudian guru penggerak dan masa depan Indonesia, kemudian pendidikan yang memperdekakan, kemudian pemimpinan menuju transformasi pendidikan, kemudian ada coaching, komunikasi, dan pasti kita perlu ada bagaimana refleksi dalam pembelajaran. Itu pembekalan tahap yang pertama. Kemudian saya pikir ini pembekalan yang tahap 2, itu juga sebenarnya bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian melakukan pendampingan terhadap calon guru penggerak di lokasi, termasuk bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan lokakarya, termasuk juga di situ ada bedah modul. Jadi bedah modul calon guru penggerak. Bapak Ibu kemarin sudah ada polling ya, sudah ada polling. Saya kira Bapak Ibu yang angkatan 3 juga sudah melaksanakan polling karena disampaikan Mas Menteri bahwa kita tidak bisa memaksakan seseorang walaupun siswa atau guru untuk mengikuti tatap muka. Sehingga kemarin kita melakukan polling dengan penuh kesadaran bahwa yang bersangkutan siap untuk tatap muka atau siap untuk mengikuti pembekalan secara daring. Itu. Kemendikbud sebenarnya menginginkan sekali ya adanya tatap muka, karena Bapak Ibu sekalian itu sebagai ujung tombak keberhasilan dari pendidikan guru penggerak ini. Karena apa? Bapak Ibulah yang selalu akan mendampingi calon guru penggerak, dan apabila ada sesuatu, pasti keluhan, permasalahan pasti ada di Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk bisa tatap muka, bertemu langsung, dan kalau ada permasalahan-permasalahan bisa disampaikan. Kita akan merubah mindset ya, merubah mindset seorang guru untuk menjadi guru yang tangguh, guru yang menjadi penggerak, guru yang bisa berbagi, komunikasi, kemudian juga nanti saling berefleksi.
Nah, oleh karena itu sangat penting sekali untuk juga tatap muka, tapi tidak membatasi kita untuk tetap harus berlanjut walaupun nanti ada yang tatap muka dan ada yang daring itu. Jadi sebenarnya kita sangat penting sekali untuk bisa ketemu. Nah, untuk yang pembekalan tahap ketiga ini, saya kira harapannya ini nanti tidak ada permasalahan, karena apa? Karena ini kalau saya lihat lokasinya itu lokasi yang di kota-kota ini, ya, di kota. Ada 13 kabupaten kota yang mengikuti tahap ketiga, dan sebagian besar itu di Pulau Jawa, kemudian ada Lampung dan Sumatera Selatan. Dan diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian tidak keluar masuk, ya, tidak keluar masuk ke zone, karena ini saya yakin itu lebih baik daripada yang tadi kemarin yang angkatan pertama, ya, di Papua, Maluku, ya, kemudian yang berikutnya di Kalimantan, juga sebagian Sumatera, NTB. Jadi ini saya kira ada 13 lokasi yang total pesertanya itu ada 159 gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini model pelaksanaannya, agendanya, ya, mulai dari tim pendukung, ya, tim pendukung itu fasilitator dan pendamping. Posisi Bapak Ibu sekalian sekarang ada di tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 Oktober. Lagi posisinya sedang melaksanakan diklat angkatan yang ketiga. Angkatan ketiga. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian nanti akan yang angkatan ketiga akan mengikuti pembekalan juga untuk tahap yang kedua. Dan ini semuanya masih dikelola, dipersiapkan oleh Kemendikbud, dalam hal ini oleh Dirjen GTK. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan, ya, pelaksanaan, ya, pendidikan guru penggerak yang pelaksanaannya itu dimulai dari Lokakarya Perdana. Lokakarya Perdana itu di Lokakarya ke-0 dan akan dilaksanakan itu tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober. Nah, ini Lokakarya pasti di situ ada yang kita undang, direncanakan itu adalah pendamping, masing-masing wilayah ada 10, kalau nanti pesertanya di situ ada 50, karena beberapa daerah tidak memenuhi kuota untuk 50 peserta. Ada suatu daerah, misalnya di Sarmi itu, calon guru penggeraknya hanya 15. Hanya 15. Jadi setelah seleksi, sampai tahap pertama, itu hanya 15 peserta satu kabupaten kota. Oleh karena itu, kalau satu kabupaten kota 15, pasti pendampingnya itu paling hanya 3, tidak 10. 10 itu standarnya untuk 50, karena pendamping itu perbandingannya adalah satu pendamping akan mendampingi 5 calon guru penggerak. Beda dengan yang ada di Malang, ya. Yang ada di Malang itu kuotanya 50 diharapkan, tapi yang lolos sampai tahap yang pertama itu ada 390 peserta. Untuk satu kota Malang. Jadi ada 390 peserta. Nah, sementara yang disiapkan itu pendampingnya hanya ada 10. Kemarin masih 13, ya. Harapannya nanti 13 juga lolos semua, tidak hanya 10. Dan 10 itu tidak di kabupaten di Kota Malang, tapi di Jawa Timur. Jadi nanti seorang pendamping itu, kemarin saya sampaikan, pendamping itu wilayahnya adalah provinsi, walaupun nanti di satu kabupaten kota sasarannya, tapi misalnya di situ ada yang dari Surabaya, nanti juga ada bisa mendampingi di Kota Malang, dari Banyuwangi bisa juga nanti mendampingi di Kota Malang. Nah, nanti ke depan apabila sasaran itu berubah
misalnya untuk tahun ini di Kota Malang, tahun depan ada di Kota Surabaya, artinya nanti yang dari Banyuwangi pun nanti tetap bisa mendampingi yang ada di Surabaya. Itu cuma harus dibatasi, pendamping itu tetap harus 5 pendamping dan tidak boleh lebih. Ya, kurang bisa juga, tapi kalau lebih tidak boleh. Karena apa? Bapak Ibu sekalian harus juga melaksanakan kewajiban sebagai guru, sebagai dosen, gitu ya, sebagai pejabat atau sebagai WI, tidak masalah. Sebagai praktisi, sehingga dibatasi hanya 5 pendamping. Memang kemarin Mas Menteri mengusulkan untuk full time, jadi tidak part time tapi full time untuk mendampingi seorang calon guru penggerak. Tapi kita akan pertimbangkan untuk kedepannya, karena apa? Kalau full time artinya setiap hari mendampingi CGP, ya, selama 1 bulan, artinya nanti kalau pelaksanaannya 9 bulan, ya 9 bulan pendamping itu tidak pernah ke sekolah. Itu kalau tidak pernah ke sekolah, nanti bermasalah di kewajiban-kewajiban yang lain sudah ditetapkan. Nah, pelaksanaan untuk calon pendidikan guru penggerak itu tanggal 15. Jadi pembukaannya tanggal 15, tapi tadi saya sudah sampaikan didahului oleh lokakarya, ya, yang di situ mengundang calon guru penggerak, kepala sekolah, dan nanti juga dari dinas. Dan itu dilakukan secara tatap muka, Bapak Ibu sekalian, karena itu awal supaya kita benar-benar menyamakan persepsi antara calon guru penggerak, kepala sekolahnya, dan pendamping. Sehingga disitulah, di lokakarya itulah Bapak Ibu sekalian akan membuat komitmen ke depan seperti apa, pembelajarannya seperti apa, dan harus dilakukan bersama. Pembukaan rencana tanggal 15 Oktober, kelihatannya ini sudah yang tidak bisa bergeser lagi ke belakang, karena kalau bergeser ke belakang maka akan melewati tahun anggaran, sehingga tanggal 15 Oktober ini untuk menyelesaikan modul 1 dan modul 2. Itu. Nah, di akhir modul 1 dan modul 2, ada lagi lokakarya yang pertama. Lokakarya yang pertama. Di situ semuanya sudah dijadwalkan, kemudian modul sudah tiap-tiap lokakarya itu modul sudah disiapkan, materinya apa juga sudah disiapkan. Sehingga di situ di akhir, di lokakarya itu tanggal 14. Dan lokakarya biasanya Bapak Ibu sekalian dilakukan di hari Sabtu. Ya, dilakukan di hari Sabtu. Karena supaya Bapak Ibu sekalian tidak mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah lokakarya yang kedua. Lokakarya yang kedua dilakukan tanggal 12 Desember, ya, tanggal 12 Desember. Ini di sini akan bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan pendampingan dan bagaimana mengembangkan komunitas belajar, ya, komunitas belajar. Itu yang dilakukan untuk tahun ini, dan semuanya itu akan dilaksanakan di lokasi, ya, yang pada waktu pelaksanakan pendampingan, ya, walaupun nanti pendampingan itu disebutkan ada 2, pendampingan individu yang Bapak Ibu sekalian harus berkunjung ke calon guru penggerak, ya. Berarti kalau ada 5 calon guru penggerak, artinya Bapak Ibu sekalian 5 kali, ya, 5 kali berkunjung ke masing-masing calon guru penggerak, yang masing-masing kunjungan itu adalah 4 jam. 4 jam. Atau bisa dikatakan nanti, ya, itu tiap hari ada 1 kunjungan ke sekolah. Ya, 1 hari kunjungan sekolah, sehingga dalam waktu 1 bulan
Bapak Ibu sekalian akan melakukan tatap muka sebanyak 6 kali. 5 kali berkunjung ke sekolah calon guru penggerak, dan 1 kali melakukan lokakarya. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, untuk kunjungan itu bisa dimulai sebelumnya, ya, atau mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan hari Sabtunya itu langsung lokakarya. Atau Bapak Ibu sekalian, yang sekolahnya dekat, sekolah calon guru penggerak dekat, itu Bapak Ibu sekalian bisa mengatur waktu lebih fleksibel. Permasalahannya, kalau Bapak Ibu sekalian wilayahnya itu ada di Kota Malang, sementara Bapak Ibu sekalian lokasinya ada di Banyuwangi, oleh karena itu pendampingan itu dioptimalkan di Sabtu Minggu itu, di satu minggu itu, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, selanjutnya mengikuti lokakarya yang ada di Kota Malang. Jadi Bapak Ibu sekalian bersiap-siap ya untuk melakukan pendampingan. Bapak Ibu, ini persiapan pelaksanaan pendampingan yang tadi sudah saya sampaikan dari hasil polling angkatan 1 dan angkatan 2 ya, untuk tahap yang kedua itu akan dilakukan tatap muka, Kita sudah mendapatkan hasil pollingnya 40% yang ingin melakukan daring, dan 60% itu yang memilih untuk tatap muka ya. Jadi untuk yang angkatan 1 dan angkatan 2 ya, untuk pembekalan tahap 2 dilakukan tatap muka yang akan dilakukan tanggal 23 sampai 26 September ya. Jadi 23 sampai 26 September pelaksanaannya ada di Makassar dan ada di Yogyakarta. Pasti nanti kalau daerah wilayah timur itu nanti pelaksanaannya di Makassar, dan yang daerah nanti Kalimantan, nanti Bali, NTB, NTT ada di Yogyakarta, supaya kita nanti setting juga proses perjalanannya. Kemudian yang angkatan 1 dan angkatan 2 yang memilih daring nanti akan disatukan ya, daring di tanggal 2 sampai tanggal 6 Oktober. Nanti secara bersamaan untuk angkatan 3 yang pembekalannya tahap 2 akan dilakukan tatap muka, itu akan dilakukan di Yogyakarta tanggal 3 sampai 6 Oktober. Kelihatannya ini sudah sangat mepet sekali dengan waktu persiapan untuk melakukan pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Jadi ini yang akan dilakukan ya. Jadi sangat strict dengan waktu, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama untuk yang angkatan ketiga ini, kelihatannya setelah tanggal 1 selesai, tanggal 3 tanggal 2 itu sudah melakukan daring, kemudian untuk yang tatap muka itu 1 hari libur, kemudian tanggal 3 harus sudah di Jogja untuk mengikuti pembekalan tahap yang kedua. Bapak Ibu sekalian, ini strategi implementasi khususnya untuk yang pendamping. Saya sampaikan bahwa hanya pendamping yang melakukan ya tatap muka langsung dengan calon guru penggerak. Ya, tatap muka langsung. Oleh karena itu Mas Menteri sampaikan pendamping itu ujung tombak yang paling depan, dan sukses atau tidaknya ada di pendamping. Karena apa? Yang melakukan pendampingan langsung. Kalau nanti di situ ada narasumber, ada instruktur, ada fasilitator, ini adalah pembelajaran lewat online semuanya. Walaupun di situ nanti Bapak Ibu sekalian dapat materi langsung dari narasumber utama, dari fasilitator ya,
tapi itu sifatnya online. Tapi yang berhadapan langsung, yang ketemu langsung adalah pendamping. Di situ ada dua, tadi saya sampaikan ya, ada pendampingan individu yang setiap peserta akan dikunjungi pendamping selama 4 jam per bulan per orang. Selama berapa bulan? Selama 9 bulan. Ya, jadi selama 9 bulan. Tapi Bapak Ibu sekalian tetap bisa mengajar di sekolahnya, ya, kecuali waktu pendampingan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan untuk lokakarya, ya, lokakarya itu juga akan dilakukan 10 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa hitung, sudah bisa lakukan penjadwalan, ya. Kemudian termasuk nanti kalau sudah ada calon guru penggerak, langsung bisa komunikasi, kapan bisa pendampingannya, fleksibel, ya. Fleksibel 4 jam mau diambil pagi atau mau dipanggil ambil siang, ya, atau sore. Prinsipnya 6 jam di situ, atau juga di waktu-waktu tertentu bisa komunikasi. Tapi sudah dialokasikan 4 JP per bulan untuk 1 calon guru penggerak. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila nanti dalam satu wilayah, saya sampaikan yang di Malang misalnya, pendampingnya kurang. Pendampingnya kurang karena disediakan hanya 13 calon pendamping, ternyata calon guru penggeraknya 390. Ini yang sedang kita diskusikan ya dengan Dirjen, apakah nanti keputusannya bisa lintas provinsi untuk yang pendamping, atau nanti ditetapkan sesuai dengan jumlah pendamping yang ada di lokasi itu. Jadi ini masih proses semuanya karena calon guru pendamping akan diumumkan itu baru calon guru penggerak akan diumumkan itu baru tanggal 5 Oktober. Sehingga 5 Oktober itu kita akan selesaikan semua, termasuk nanti pendampingnya siapa, fasilitatornya siapa, termasuk nanti juga penyelenggaranya siapa. Bapak Ibu sekalian akan ketemu dengan siapa nanti pada tanggal 5 Oktober, 5-6 Oktober akan ditetapkan. Ini harapannya Bapak Ibu sekalian pada waktu lokakarya, ya, pada waktu lokakarya, khusus untuk lokakarya yang pertama itu kita mengundang kepala sekolah dan dinas setempat. Tapi untuk lokakarya yang berikutnya itu biasa kita setting pada waktu lokakarya ada 5 pendamping dan 25 calon guru penggerak. Ya, ada 5 pendamping dan 25 calon guru penggerak. Nah, apa yang akan disampaikan di lokakarya, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan materinya di pembekalan tahap yang kedua. Jadi di situ akan dibedah, akan disampaikan bagaimana melakukan lokakarya, jadwalnya seperti apa yang akan dilakukan, itu sudah ada petunjuknya semua ya pada waktu lokakarya. Bapak Ibu, ini wilayah-wilayahnya ya, wilayahnya pasti wilayahnya sesuai dengan provinsi masing-masing ya. Penyelenggaranya di situ sudah ada, jadi begitu pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang melaksanakan adalah P4TK ya, yang melaksanakan P4TK. Misalnya di P4TK bahasa ya, P4TK bahasa nanti dari teman-teman yang di Maluku, Papua dan Papua Barat. Artinya gimana? Bapak Ibu sekalian yang sekarang angkatan 3 sebagai pendamping pasti tidak akan pernah ke Maluku atau ke Papua ya tetap di wilayah provinsinya masing-masing, cuma nanti pembinanya, penyelenggaranya adalah P4TK sesuai dengan provinsinya masing-masing. Nah, ini data dan tahapan pembekalan ya, sekarang posisinya di tahap yang ketiga, tanggal 21 September sampai 1 Oktober. Ada 159 ya peserta, kemudian modul yang akan
diselesaikan, ya. Kemudian di situ nanti akan dibagi kelas, ya. Saya kira sudah dibagi, ada 5 kelas untuk angkatan yang ketiga ini. Masing-masing kelas nanti ada admin, ya. Kemudian ada dibantu LMS dan pasti ada jumlah instruktur. Di situ jumlah instruktur sudah ada. Nah, ini juga yang dilakukan oleh instruktur, pembagiannya, ya, pembagiannya ada nanti yang peserta 1:15, ada yang 1:30, ya. Ini biasanya tergantung dari modulnya. Misalnya modul 1 yang akan diselesaikan itu nanti di breakout, ya, 1:15. Tapi pada waktu modul 4 itu, ya, nanti 1:30, ya, termasuk di situ berapa jumlah narasumber, berapa jumlah instruktur, gitu ya, itu ada di situ, termasuk host dan co-host, kemudian termasuk juga tim LMS. Nah, ini jadwal Bapak Ibu sekalian mengikuti ini, ya, ada kelihatannya jadwalnya sampai malam, tapi kelihatannya ini belajar mandiri, yang kebanyakan belajar mandiri. Untuk tatap muka mayanya sudah dijadwalkan juga, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti jadwal ini, sehingga nanti bisa memanage, ya, mengelola kapan Bapak Ibu sekalian masuk, kapan Bapak Ibu sekalian untuk belajar mandiri. Dan akan juga dilakukan evaluasi di nanti akhir, ya, Kamis tanggal 1 Oktober. Nah, untuk login dan lain-lain silakan nanti bisa ngambil, ya, bisa masuk lewat portal yang sudah disiapkan. Tata tertib Bapak Ibu sekalian, ya, peserta diharapkan setiap masuk kelas, ya, sesi itu 15 menit sebelum acara dimulai. Jangan sampai mepet atau pas jamnya, nanti kalau ada trouble Bapak Ibu sekalian biasanya malah justru panik, ya. Ini kok saya tidak bisa masuk, jadwalnya sudah masuk, ya, teman-teman sudah masuk di kelas, nanti Bapak Ibu sekalian jadi panik. Kemudian dilarang keluar masuk room, ya, selama pembelajaran, jadi sering ditinggal, sering tidak ada orangnya, karena kami biasanya memantau di situ, ya, memantau bagaimana seseorang hadir atau tidak. Jangan sampai nanti hanya di-on-kan saja, masuk kelas tapi orangnya tidak ada. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir. Kita siapkan nanti daftar hadir yang akan disiapkan oleh admin, disediakan. Kadang-kadang tiap sesi atau nanti tiap hari nanti akan disampaikan oleh admin masing-masing. Keaktifan dan kehadiran peserta menjadi faktor penilaian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan dipantau, ya, kehadirannya, kemudian aktif, karena ya akan dipantau bagaimana komunikasi, kolaborasi, berbagi, kemudian pada waktu refleksi akan dilihat semuanya. Diharapkan Bapak Ibu sekalian, ya, jangan menggunakan HP pada waktu pembelajaran karena nanti akan kesulitan dikomunikasi. Kemudian satu peserta satu laptop atau komputer dan tidak boleh berbagi device dengan teman-temannya, itu sehingga nanti sangat sulit untuk memantau. Peserta tidak boleh berbagi dengan kegiatan lain, ya, kegiatan lain, atau biasanya Bapak Ibu sekalian ada yang diklat itu di samping menjadi peserta diklat pembekalan, ada yang melakukan meeting atau melakukan diklat yang lain, gitu. Sehingga nanti akan ketahuan juga, ya, ada beberapa peserta yang ikut, misalnya ikut PPG, juga ikut PGP, ya, ikut pembekalan, ikut juga ada yang ikut calon PNS, ya, ikut latsar, ya. Jadi ada yang ikut berbagi, akan kelihatan Bapak Ibu sekalian karena keluar masuk, dan di saat bersamaan bisa suruh presentasi.
di sini suruh presentasi, di sana suruh presentasi, nah, kita pada waktu itulah kita tidak bisa berbagi, sehingga akan kesulitan sekali. Nah, kemudian untuk kelancaran pembekalan, ya, Bapak Ibu sekalian, siapkan internet, ya, kalau memang diperlukan, siapkan tethering, ya, jadi AP atau hal-hal lain yang nanti untuk memperlancar kegiatan. Kalau memang diperlukan, silakan pakai headset, tapi ini tidak kewajiban, ya. Silakan diatur kenyamanannya. Kalau memang perlu headset, ya pakai headset. Kalau tidak perlu, silakan Bapak Ibu sekalian. Yang penting tidak ada yang terganggu, termasuk Bapak Ibu sekalian ruangan yang khusus, ya, tidak ada suara-suara yang lain nanti terganggu, ya. Kemudian saya pikir ini aplikasi Zoom, Bapak Ibu sekalian sebagian sudah sering menggunakan, tapi sebagian juga mungkin perlu belajar, tapi tidak usah khawatir yang belajar, ya, nanti dibantu oleh teman-teman yang lain, termasuk nanti admin juga memberikan petunjuk apa yang mau diklik, apa yang dimasukkan, termasuk upload dan lain-lain, termasuk nanti bagaimana share screen, ya, itu akan nanti dipandu juga. Jadi tidak, yang penting internetnya itu lancar, ya, tidak terganggu, ya. Kemudian silakan Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat sampaikan, cari lokasi yang bagus, ya, sinyalnya, sehingga nanti dipastikan suara bising atau nanti anaknya atau saudaranya atau teman-temannya, karena ini menggunakan video, sehingga ada lalu lalang peserta atau anaknya, suaminya, istrinya lewat belakangnya itu bisa kelihatan, ya, nanti malah jadi heboh. Oleh karena itu silakan cari tempat yang menurut kenyamanan Bapak Ibu sekalian, dan sambungan internet adalah yang paling baik menurut saya gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu juga nanti mengunduh perangkat pembelajaran online, ya, pembekalan calon pendamping melalui SIM KB dan menurut petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan, ya. Bapak Ibu sekalian, ini waktu yang panjang, ya, yang Bapak Ibu sekalian harus konsentrasi untuk mengikuti pembekalan. Oleh karena itu siapkan fisik, ya, karena kadang-kadang karena ada yang beberapa jam duduk itu tidak kuat, ya, selalu memandang laptop, ya, tidak kuat. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu sekalian diatur, ya, termasuk juga kesehatan itu penting sekali. Setelah mengikuti kegiatan ini, karena untuk angkatan yang ketiga ini sangat mepet dengan pembekalan yang kedua, itu juga disiapkan juga, ya, disiapkan juga, terutama untuk yang daring. Yang daring begitu selesai pembekalan yang pertama, ya, pembekalan kedua lanjut di hari berikutnya. Jadi tidak ada jeda sama sekali, ya, jeda sama sekali, dan itu sudah harus diikuti. Untuk yang angkatan 3 tatap muka, itu masih ada jeda 1 hari. Tapi itu harus dipastikan, karena 1 hari, ya, kalau nanti pelaksanaannya di Jogja, dan nanti pesertanya dari Jogja, itu enggak masalah. Tapi kalau pesertanya nanti ada di Lampung, ya, ada di Sumatera Selatan, maka 1 hari itu juga waktu yang sangat mepet sekali. Karena kita akan harus menetapkan di tanggal 1 itu kita harus sudah tahu nama mana yang bisa lanjut dan mana yang tidak, untuk evaluasi dan untuk kelanjutan di tahap yang berikutnya. Dan tanggal 6 itu, ya, sampai tadi saya sampaikan untuk yang daring tanggal 2 sampai tanggal 6 pelaksanaannya. Untuk yang tatap muka tanggal 3 sampai tanggal 6. Itu. Jadi ini sudah sangat mepet juga dengan sambil menunggu calon guru penggerak yang akan ditetapkan tanggal 5 Oktober. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya,
tetap jaga kesehatan karena ini berlanjut. Saya pikir untuk yang angkatan ketiga ini lebih tenang karena sambungan internet yang harus dijaga sehingga nanti Bapak Ibu sekalian tidak terpental, karena seperti yang kemarin ada sampai 13 kali dalam satu hari itu terpental karena internetnya yang kurang bagus. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti pembekalan, ya, semoga semuanya diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan, ya, untuk mengikuti program-program selanjutnya, dan nanti akan mengikuti setelah itu 9 bulan, sehingga sangat lama sebenarnya ini diklat ini, dan kita akan juga evaluasi keefektifannya selama 9 bulan, ya, sehingga nanti benar-benar didapatkan program diklat yang sangat bagus. Saya kira itu, Mas Andika, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyegarannya atas materi tersebut, Bapak Dr. Kasiman. Berikutnya adalah sesi diskusi, ya, Pak. Kebetulan di sini sudah ada pertanyaan dari kolom Q&A. Mohon izin, Bapak Kasiman. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Iwan Kamaludin. Pertanyaannya yaitu, apakah kegiatan belajar mandiri harus sesuai dengan jadwal atau fleksibel disesuaikan oleh waktu luang kita? Lalu satu lagi pertanyaan dari mungkin karena waktunya mepet, saya bacakan aja ya, mohon izin Pak Kasiman. Ya. Dari Bapak Fadlan, Assalamualaikum, kemarin waktu polling saya tidak ikut polling karena kuotanya habis untuk PPJ. Mohon pencerahannya, saya ikut polling pembekalan yang mana, daring atau tatap muka? Mungkin itu aja Bapak Kasiman. Terima kasih. Untuk jadwal belajar mandiri silakan nanti dikoordinasikan dengan dengan instruktur, ya, karena dia punya trik-trik bagaimana memberikan pembelajaran mandiri, apakah sesuai dengan jadwal ataukah kadang-kadang harus ada yang harus diupload waktu-waktu tertentu, sehingga saya tidak tahu persis nanti triknya, cara untuk fasilitator atau instruktur. Kemudian bagi yang tidak mengikuti polling karena waktunya sudah ditetapkan, dipastikan nanti ikut yang untuk yang daring, ya, karena kita tidak bisa memastikan sehingga nanti ikut daring untuk yang tidak sempat mengikuti polling, ya, karena kita perlu kesediaan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tatap muka kalau tidak mendapatkan polling, sehingga itu menjadi dasarnya. Karena apa? Yang bersedia tatap muka dipastikan harus ikut rapid dulu sebelum berangkat. Jadi semua peserta harus ikut rapid sebelum ikut tatap muka. Karena apa? Jadi rapid itu tidak untuk bepergian naik pesawat atau naik kereta api, tapi untuk mengikuti kegiatan tatap muka, ya. Jadi disitulah nanti akan dilakukan rapid. Jadi Bapak Ibu sekalian sebelum berangkat rapid dulu, ya. Beberapa puskesmas atau rumah sakit sudah menyediakan dan semuanya itu akan diganti oleh panitia. Jadi jangan khawatir, ya. Tapi memang bagi tadi Pak Fadlan, ya, kelihatannya, ya. Jadi yang tidak ikut polling ikut daring. Gitu. Saya kira itu, Mas Andika. Baik, Bapak ada satu pertanyaan lagi, ini sepertinya bagus Pak untuk mewakili semuanya. Bagaimana mekanisme izin tidak menghadiri pembekalan dan apakah ada pengganti materi pembekalan? Silakan Bapak. Ya, jadi tidak ada penggantian materi pembekalan atau tidak ada pengayaan atau ulangan, tidak ada ulangan karena waktunya sudah mepet. Jadi nanti akan diputuskan sesuai dengan ketetapan ketentuan penilaian yang sudah berlaku. Jadi kalau nanti seseorang
lokasi, tidak menghadirkan lokasi, pasti nanti tidak bisa mengikuti. Karena bagaimana? Misalnya pada waktu ditetapkan nanti pendamping harus di Makassar, ya, dipanggil. Dan itu karena materinya materi pembekalan lokakarya dan materi pembekalan untuk pendampingan individu. Jadi kalau seseorang tidak mengikuti pendampingan itu, pasti tidak bisa mengikuti, tidak bisa melaksanakan pendampingan. Gitu. Jadi silakan. Sepertinya sudah, Bapak, mengingat Ya. waktunya juga. Oke, makasih. Oke, baik. Bapak Ibu, sejalan dengan jawaban dari diskusi terakhir, juga berakhir pula sesi penyampaian materi tentang kebijakan pendampingan guru penggerak dan orientasi pembekalan calon pendamping pendidikan guru penggerak tahap 3 yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Kasiman. Selanjutnya kami persilakan untuk pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat selalu. Terima kasih Mas Andika, Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap lancar dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.